Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami menyambut kehadiran Anda dalam ibadah online pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Tema pada minggu ini yaitu misi Allah dalam silsilah Yesus yang diambil dari Matius 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan firman Tuhan pada minggu ini akan disampaikan oleh Pendeta Markus Aliman Wangsa. Bagi keluarga IBC yang memiliki pergumulan doa atau Anda memiliki ucapan syukur doa, Anda dapat mengirimkannya ke nomor yang tertera pada layar kaca. Baik, mari kita bersama-sama untuk menyiapkan hati kita, pikiran kita, bahkan seluruh tubuh kita untuk siap memuji dan memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan di bulan Desember ini. Kita tetap bisa merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau membuka ibadah pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur untuk kebaikan dan anugerah Tuhan buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, Tuhan melawat setiap kami. Dan pagi hari ini kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuji Engkau, dan kami mau belajar akan firman Tuhan. Biarlah dari hari ke hari firman Tuhan membuat kami semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Memberikan ketenangan di dalam hati kami, memberikan kekuatan kepada kami, bahkan Tuhan menegur kami dan memberikan harapan baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami mau tinggikan, kami mau muliakan Engkau di pagi hari ini dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Biarlah segala kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Jemaat Tuhan, mari kita akan merenungkan dan mengingat kembali bagaimana pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa untuk kita. Dia rela lahir di palungan, tempat makan hewan. Dan gambaran itu tersirat dan tersurat dalam sebuah nyanyian. Palungan di kandang. Mari sama-sama kita akan memuji Tuhan. Palungan di kandang. Palungan di kandang, tempat lahirnya Bayi Kudus tidur lelap terlena di malam yang
Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini, lingkupiku. Dengan sayapmu naungiku, dengan kuasamu. Dengan sikap berdoa, kita akan mengangkat pujian ini.
siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau hati kami disiram lebih lagi ya Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan
berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Sabat. Selamat berjumpa dalam ibadah online pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar firman Tuhan dari kitab Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Saya akan membacakannya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memeranakan Ishak, Ishak memeranakan Yakub, Yakub memeranakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memeranakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memeranakan Hezron, Hezron memeranakan Ram, Ram memeranakan Aminadab, Aminadab memeranakan Nahason, Nahason memeranakan Salmon, Salmon memeranakan Boas dari Rahab, Boas memeranakan Obed dari Rut, Obed memeranakan Isai, Isai memeranakan Raja Daud, Daud memeranakan Salomo dari istri Uria, Salomo memeranakan Rehabeam, Rehabeam memeranakan Abia, Abia memeranakan Asa, Asa memeranakan Yosafat, Yosafat memeranakan Yoram, Yoram memeranakan Yosia, Yosia memeranakan Yotam, Yotam memeranakan Ahaz, Ahaz memeranakan Hizkia, Hizkia memeranakan Manase, Manase memeranakan Amon, Amon memeranakan Yosia, Yosia memeranakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babil. Sesudah pembuangan ke Babil, Yekonya memeranakan Sealtiel, Sealtiel memeranakan Serubabel, Serubabel memeranakan Abihud, Abihud memeranakan Eliakim, Eliakim memeranakan Asor, Asor memeranakan Sadok, Sadok memeranakan Akim, Akim memeranakan Eliud, Eliud memeranakan Eliezer, Eliezer memeranakan Matan, Matan memeranakan Yakub, Yakub memeranakan Yusuf, suami Maria, Yesus yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babil, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babil sampai Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, membaca silsilah adalah membaca bacaan yang sangat melelahkan. Tapi dalam silsilah tentang Yesus Kristus yang ditulis oleh Rasul Matius ini memiliki makna rohani yang luar biasa. Sebab apa? Sebab dalam menulis silsilah itu, rupanya Matius juga menuliskan dengan maksud untuk memberitahu kepada saya dan saudara bahwa di dalam silsilah itu terkandung misi Allah. Itulah sebabnya saya memberikan tema renungan pagi ini adalah misi Allah dalam silsilah Yesus. Apa yang menjadi misi Allah? Apa yang menjadi misi Kristus melalui silsilah yang ditulis oleh Matius ini? Yang pertama, misi Yesus datang ke dunia untuk orang berdosa. Itu sudah jelas. Itu juga dikatakan oleh malaikat bahwa dialah yang akan mengampuni dosa umatnya. Tapi dalam silsilah ini tidak diceritakan seperti itu. Dalam silsilah ini diceritakanlah adanya orang-orang yang berdosa, saudara. Orang-orang yang berdosa seperti Tamar. Tamar itu adalah mantan orang yang berzina dengan mertuanya, yaitu Yehuda. Memang Tamar pura-pura jadi orang Sunda karena Yehuda tidak menepati janjinya. Tamar menikah dengan anak Yehuda yang pertama, namanya yaitu Er jahat, dibunuh Tuhan. Lalu kemudian Yehuda mengawinkan dengan adiknya namanya Onan. Onan juga jahat karena tahu bahwa dia tidak akan memiliki anak itu, maka setiap mengadakan hubungan sebagai suami istri, maka dibuanglah spermanya itu supaya Tamar tidak mengandung. Itulah jahat di mata Tuhan, maka kemudian juga dibunuh oleh Tuhan. Lalu anak yang ketiga namanya Sela. Sela masih kecil.
Lalu si Yehuda menjanjikan Sela nanti akan menjadi suami daripada Tamar. Itulah sebabnya karena Sela masih kecil, supaya Tamar pulang dulu ke orang tuanya. Tapi ternyata Sela tidak diberikan. Lalu suatu ketika si Tamar mendengar bahwa mertuanya mau pergi ke tempat pengguntingan bulu domba. Kemudian si Tamar pura-pura jadi wanita jalan yang di pinggir jalan, dan ketemulah si Yehuda, dan kemudian Yehuda pengen juga tidur sama wanita jalang itu. Tapi wanita jalang ini sudah pintar, memang sudah disiapkan lebih dahulu. Upahnya apa? Ya, aku akan beri upah, tapi aku sekarang belum membawa. Tanggungannya apa? Lalu dia minta tanggungan yang ada pada si Yehuda. Ada kalung, ada stempel, dan ada tongkat. Singkat kata, akhirnya Tamar mengandung. Dan ketika Yehuda mendengar Tamar mengandung, Tamar harus dibawa dan dibakar. Tapi sebelum Tamar dibakar, Tamar memberikan bukti-bukti siapa yang membuat dia mengandung. Ternyata Yehuda sendiri. Jadi Yehuda Tamar orang yang berdosa. Kemudian juga Berseba ditulis di situ, dia juga berdosa, berbuat zina dengan Daud. Juga Rahab itu pelacur dari Yeriko. Kemudian Yakub itu mantan penipu. Oh Tuhan, saudara, jadi di dalam silsilah itu sesungguhnya semua sih orang berdosa. Hanya yang ditonjolkan, yang saya tonjolkan di sini betul-betul berdosa di mata masyarakat jelas sekali. Sebab ada dosa yang tidak kelihatan di mata masyarakat, tapi juga sebagai orang yang berdosa. Umpamanya Abraham pernah juga gagal untuk taat pada Tuhan, sehingga pergi ke Mesir dan bahkan bohong mengaku istrinya itu adiknya. Nah saudara, karena memang ada tujuan. Mengapa ditonjolkan orang-orang yang bejat seperti itu? Karena Matius ingin mengetahui bahwa Yesus datang untuk orang berdosa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus juga berkata di dalam Lukas pasal 5 ayat 31-32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Yesus datang bukan untuk orang benar. Yesus datang bukan untuk orang yang baik, untuk orang yang berdosa. Seperti yang dalam silsilah itu sebenarnya orang-orang berdosa. Kristus datang untuk orang berdosa, supaya orang berdosa itu bertobat. Seperti Daud bertobat, seperti Rahab juga kemudian bertobat, seperti Tamar kemudian juga bertobat, Yehuda juga bertobat. Sebab Yehuda setelah menikahi Tamar tidak bersetubuh lagi dengan Tamar, karena dia betul-betul bertobat. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, itulah misi Allah, supaya orang-orang berdosa ini bertobat. Itulah sebabnya kalau kita mau mengikut Yesus, kita harus mengakui sebagai orang berdosa. Lalu kemudian kita harus percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, dan kemudian mau percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan firman-Nya. Itulah pengikut Yesus. Dimulai orang yang harus mengakui sebagai orang yang berdosa, karena Yesus datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, misi Yesus yang kedua adalah Yesus menghargai laki dan perempuan sama di hadapan Allah. Yesus menghargai laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah. Kita lihat di sana ada 5 wanita. Ada Ruth, ada Tamar, ada Berseba, ada Rahab, ada Maria. Silsilah yang mencantumkan perempuan hanyalah Matius. Lukas pun tidak mencantumkan. Kalau kita belajar dari kitab Lukas dari pasal 3 mulai 23, itu ada dari Allah sampai kepada Yesus itu ada 75 keturunan. Karena dikatakan Adam itu anak Allah. Tapi Lukas mulai dari Yesus. Yesus anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yani, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, dan seterusnya. Kemudian Set, anak Set, dan kemudian Set, anak Adam, Adam, anak Allah. Tidak ada perempuan yang dicantumkan, semua laki-laki.
Kemudian kalau kita belajar dari kitab Kejadian pasal 5 ayat 1 dan seterusnya juga dikatakan Adam punya anak Set, Set punya anak Enos, Enos punya anak Kenan, Kenan punya anak Mahalalel, Mahalalel punya anak Yared, Yared punya anak Henok, Henok punya anak Metusalah, Metusalah punya anak Lamek, Lamek punya anak Nuh, Nuh punya anak Sem, Ham dan Yafet. Gak ada perempuannya, karena memang orang Yahudi mengikuti pola bapak, orang laki-laki, patriark. Jadi semua yang jadi pemimpin itu laki-laki. Semua yang melayani bait Allah pun juga laki-laki. Tidak boleh perempuan itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, di dalam silsilah sudah terkandung bahwa Yesus menghargai laki perempuan di hadapan sama. Bukannya laki perempuan, tapi juga orang kaya, orang miskin, orang pinter, orang bodoh, anak-anak, orang dewasa. Semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus punya hak yang sama di hadapan Allah. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus mau ditemui keluarganya dan itu susah ditemui, lalu orang-orang mulai membicarakan itu ibumu, itu saudaramu dan sebagainya. Kemudian Tuhan Yesus berkata dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 21, tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Kemudian dalam kitab Markus pasal 3 ayat 35 dikatakan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibunya, ibuku. Ibu Yesus, saudara Yesus, bapak Yesus dan sebagainya adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan, atau juga orang yang melakukan kehendak Allah. Pasti orang yang melakukan kehendak Allah itu adalah melakukan perintah Allah. Yesus menghargai semua itu sama di hadapan Allah. Oleh sebab dia berkata bahwa saudaraku, sahabatku adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Saudaraku, ibuku, temanku adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan. Itulah sebabnya Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, kamu adalah sahabatku. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi sahabat-sahabat Yesus itu adalah orang-orang yang melakukan perintah-perintah Yesus. Kemudian dalam Yohanes pasal 15 ayat 15 dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi menjadi sahabat itu diberitahu juga apa rahasia Bapa di surga. Saudara, kalau sahabat itu biasanya yang disebut rahasia-rahasia pun diberitahukan. Demikian juga saya dan saudara. Yesus memberitahukan segala sesuatu kepada murid-muridnya. Segala sesuatu yang akan terjadi diberitahukan lebih dahulu. Saya percaya saudara, ketika saya dan saudara orang suka mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Allah, Tuhan sering berbicara, memberitahu sesuatu yang akan terjadi. Dan itu banyak saudara. Saya pun mengalami banyak bagaimana Allah berbicara, memberitahu hal-hal yang harus aku lakukan, hal-hal yang sungguhnya sebentar atau lama aku akan melihatnya. Tapi memang itu, kalau saya beberkan banyak sekali, tapi sering terjadi seperti itu. Karena memang Yesus sendiri, orang-orang yang melakukan perintah Allah, orang-orang yang melakukan kehendak Allah, dia jadikan sahabat. Karena sahabat Yesus mau memberikan segala sesuatu yang memang rahasia-rahasia Allah pun akan diungkapkan oleh Yesus Kristus. Seperti Abraham pada waktu itu diberitahu bahwa Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Ini luar biasa saudara. Saya dan saudara ada sahabat-sahabat Kristus. Bahkan Paulus berkata bahwa saya dan saudara ini adalah kawan sekerja Allah. Allah mau bekerja bersama-sama dengan saudara untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Allah mau pakai saya dan saudara bekerja bersama-sama dengan Allah. Karena sungguh luar biasa, Allah menjadikan kita sahabatnya. Allah menjadikan saya dan saudara kawan sekerjanya, sahabat-sahabatnya. Ini luar biasa.
Oleh sebab jangan sia-siakan hubungan yang akrab dan intim dengan Allah itu. Dan syaratnya tidak susah, kecuali saudara mau terus mendengar firman Allah, melakukan yang berarti melakukan kehendak Allah. Anda menjadi sahabat Allah. Anda akan banyak diberitahu rahasia-rahasia Allah dalam kehidupan Anda. Dan yang ketiga, Yesus untuk semua bangsa. Saudara, di situ ada Rut adalah orang Moab, Tamar itu orang Kanaan, Berseba itu orang Het, Rahab itu orang Yeriko. Saudara, ini luar biasa, saudara. Tidak semua orang Yahudi. Jadi nggak betul kalau orang berkata bahwa Yesus datang hanya untuk orang Yahudi. Itu salah total, saudara. Itu salah total. Yesus datang ke dunia untuk segala bangsa, supaya segala bangsa itu diselamatkan, yaitu yang mereka yang percaya. Seperti wanita Sirofoniki, orang bukan Yahudi yang datang pada Yesus supaya dia menyembuhkan anaknya yang dirasuk oleh roh jahat. Lalu Yesus berkata bahwa anjing itu tidak perlu makan roti dari remah, tidak perlu makan remah-remah dari meja tuannya. Tetapi wanita itu berkata, Tuhan, anjing juga perlu makan remah-remah itu. Dan Yesus luar biasa. Lalu oleh karena imanmu, pulanglah, anakmu sudah sembuh. Demikian juga perwira yang datang kepada Yesus, yaitu orang Roma, dan dia berkata, Guru, katakan saja, anakku sakit, katakan saja, pasti bisa sembuh. Karena aku ini punya bawahan. Kalau bawahan saya itu aku perintahkan pergi. Kalau aku perintahkan pergi. Kalau datang. Demikian pun aku juga bawahan. Kalau aku diperintahkan atasanku pergi, aku juga pergi. Datang, aku juga datang. Demikian juga Guru. Wow, Yesus berkata, tidak ada iman sebesar ini, sehebat ini di Israel, saudara. Lalu dia menyuruh perwira itu pulang dan anaknya sudah sembuh. Luar biasa, saudara. Yesus Kristus untuk semua bangsa, suku bangsa di seluruh muka bumi ini. Itu sebabnya Paulus berkata, tidak ada orang Yunani, tidak ada orang Ibrani lagi, tidak ada orang barbar, tidak ada orang terus banyak sekali. Di hadapan Allah itu adalah semua sahabatnya Allah. Karena Allah, Yesus Kristus datang untuk semua bangsa, suku bangsa yang ada di dunia ini. Yang percaya pasti diselamatkan oleh Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mau naik ke surga, dia pesan kepada murid-muridnya, segala kuasa telah diberikan kepadaku di bumi dan di surga. Oleh sebab itu pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Tapi kalau Injil Markus tidak begitu, saudara. Bapak Markus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat yang ke-15. Sedang kalau Bapak Lukas mengatakan begini, maka katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Jadi semua orang percaya menjadi saksi bagaimana betul-betul Yesus untuk segala bangsa itu melalui pelayanan murid-muridnya, orang percaya termasuk dan saya dan saudara, yang sudah dimulai dari kisah para rasul. Ada 14 suku bangsa yang bertobat, yang percaya Yesus, kurang lebih 3.000 orang, dan seterusnya hingga sampai hari ini. Jadi di dalam silsilah itu terkandung misi Allah, bahwa Yesus datang untuk orang berdosa. Yesus akan menghargai semua orang yang percaya sama di hadapan Allah. Dan Yesus itu untuk segala bangsa. Maka murid-muridnya, orang yang percaya, harus terus memberitakan Injil ke seluruh dunia ini, supaya setiap orang yang percaya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik itu orang Yunani, bukan orang Yunani, baik itu orang Eropa, orang Asia, orang Afrika, semua di hadapan Allah. Itu Allah datang untuk menyelamatkan mereka semua.
termasuk saya dan saudara, keluarga saya dan saudara. Itulah sebabnya mari kita terus-menerus berdoa supaya kita bisa mengemban amanah agung Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita, dan kita akan doa syafaat dan juga doa berkat. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir, dan saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami berdoa supaya sungguh tuh bangsa negara kami ini segera dapat mengatasi situasi COVID ini dan juga situasi ekonomi ini. Kami percaya Engkau akan memberikan hikmat kepada Presiden Joko Widodo dan para menterinya, para pejabat-pejabat dari tingkat pusat sampai daerah bekerja bersama-sama untuk mengatasi ekonomi dan juga COVID ini. Dan oleh karena pertolongan Tuhan, semua itu akan dapat segera selesai. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan akan menyembuhkan semua saudara kami yang sakit, dan Engkau kiranya akan memberkati anak-anak-Mu, berkat rohani dan juga berkat kebutuhan-kebutuhan hidupnya setiap hari ya Tuhan. Engkau membuka pintu-pintu berkat, mencurahkan berkat kepada mereka supaya di situasi pandemi COVID ini sungguh-sungguh banyak mengalami kasih Allah, mukjizat Allah yang nyata, sehingga Kristus ditinggikan dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya damai sejahtera Allah, kasih Allah dan kuasa Allah yang ada dalam persekutuan Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai dan memberkati jemaat-Mu ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom keluarga ABC, semoga ibadah tadi dapat memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan beberapa informasi terkait kegiatan di IBC. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses embun sorgawi renungan pagi keluarga IBC yang tayang setiap pukul 5 pagi hari melalui YouTube channel atau WhatsApp grup IBC. Yang ketiga, bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi melalui YouTube channel IBC. Para orang tua diharapkan untuk mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Keempat, persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja, atau Anda dapat transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar kaca Anda. Dan yang terakhir, kelima, memasuki bulan Desember, IBC mengadakan beberapa kegiatan, di antaranya seperti Hari Ulang Tahun IBC, Natal Sekolah Minggu, Natal WBI, Malam Natal, dan Natal Umum dengan jadwal yang tertera di layar Anda. Mari bersama doakan untuk kebutuhan dana Natal IBC, yaitu sebesar 15 juta rupiah, dan persembahan khusus Natal ini dapat dimasukkan ke amplop khusus Natal atau melalui transfer dengan mekanisme yang tertera di layar kaca Anda. Demikian IBC Update pada minggu ini. Tetap sehat dan Tuhan Yesus memberkati.